Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan di mata kuliah Bioteknologi Produksi Metabolit itu pun mungkin via Zoom. Jadi bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Jadi mata kuliah Bioteknologi Produksi Metabolit, materi yang saya akan sampaikan itu terkait teknik isolasi mikroorganisme dan optimasi produksi metabolit sekunder yang adik-adik juga sudah lihat di LMS, di Fascicolae. Jadi untuk materi sudah saya share, termasuk juga daftar hadir yang adik-adik bisa akses. Nah, terkait bioteknologi produksi metabolit, jadi sebenarnya ada satu bagian yang menarik karena kita menggunakan salah satunya adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme, sehingga dengan segala potensi yang dimiliki oleh mikroorganisme dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu senyawa metabolit sekunder, dan tentu diharapkan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan itu dapat menghasilkan efek farmakologi. Itu harapan kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita untuk melakukan atau memanfaatkan mikroorganisme dari alam, kemudian termasuk juga melakukan optimasi produksi senyawa metabolit sekunder. Nah, untuk outline atau garis besar materi yang saya akan sampaikan itu terkait pertama tentu pengenalan mikroorganisme, kemudian sumber-sumber mikroorganisme, tahapan isolasi, dan termasuk bagaimana cara mengoptimasi senyawa metabolit dari mikroorganisme tersebut. Nah, terkait mikroorganisme sendiri sudah lama sebenarnya dimanfaatkan baik di bidang industri maupun di bidang klinik. Kalau di bidang industri sendiri kita mengenal ada beberapa pemanfaatannya, baik itu di bidang makanan, kemudian obat-obatan, bahkan untuk menghasilkan enzim ataupun senyawa organik, misalnya etanol atau senyawa organik lainnya. Yang kita kenal misalnya di bidang industri, kita sudah memanfaatkan senyawa produksi antibiotik dengan menggunakan mikroorganisme. Kemudian diantaranya adalah tentu awal diproduksinya senyawa metabolit sekunder dari mikroorganisme adalah dihasilkannya senyawa antibiotik namanya penisilin dari bakteri fungi Penicillium chrysogenum, ya. Kemudian di makanan sendiri pun sudah dihasilkan beberapa makanan, misalnya tempe, kemudian produk-produk yang lainnya. Kemudian sumber dari mana kita menghasilkan atau mendapatkan mikroorganisme tersebut, ternyata banyak sumber yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah ternyata bisa didapatkan mikroorganisme dari tanaman ataupun herbal yang kemudian disebut sebagai endofit, mikroorganisme endofit. Kemudian kalau mikroorganismenya didapatkan dari hewan, maka disebut dengan simbion mikroorganisme. Kemudian kalau manusia sendiri kita sebutnya sebagai flora normal atau mikroflora, dan kalau misalnya didapatkan dari tanah, maka penyebutannya adalah jenis Actinomycetes. Adapun sumber-sumber yang lainnya juga bisa didapatkan dari air, dari sungai ataupun dari laut. Namun yang sudah banyak dimanfaatkan ya dari tanaman dan juga hewan. Oke, jadi sumber untuk mendapatkan mikroorganisme dan kita manfaatkan itu sudah banyak. Nah, dari sumber-sumber tadi, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan mikroorganisme tersebut. Ya, ternyata untuk mendapatkan mikroorganisme tersebut ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah penyiapan sampel, kemudian bagaimana melakukan metode isolasi, kemudian ada screening, kemudian ada
mutan. Nah, mutan di sini kalau misalnya kita ingin memanipulasi materi genetik pada mikroorganisme, jadi di sini ada rekayasa genetika yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah preservasi isolat mikroorganisme. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk yang pertama tentu untuk mendapatkan mikroorganisme dan bagaimana kita mendapatkan senyawa metabolit sekunder dengan memanfaatkan mikroorganisme tersebut. Sumbernya dari mana? Tergantung apakah kita ingin mendapatkan endofit, berarti kita menggunakan sumbernya adalah dari tumbuhan. Kalau misalnya dari hewan, itu namanya simbion. Kalau misalnya sumbernya dari tanah, maka kita menyebutnya sebagai Actinomycetes. Nah, untuk sumbernya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk isolasinya, sebenarnya inilah teknik yang umum dilakukan ya di bidang mikroorganisme. Saudara sudah melihat ada namanya teknik pour plate dan strict plate. Apa itu pour plate, terus strict plate seperti apa dan bagaimana caranya, tentu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian ada hal penting mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita melakukan isolasi mikroorganisme dari sumbernya, kita melakukan dengan teknik aseptik ya. Jadi bagaimana caranya kita supaya mencegah sebisa mungkin kontaminasi dari lingkungan ya. Jadi di sini didefinisikan bahwa teknik aseptik adalah proses mencegah kontaminasi kultur ya dengan mikroba lingkungan ya, karena kita ingin mendapatkan mikroba yang betul-betul berasal dari sumbernya. Dan misalnya kalau tumbuhan ya berarti kita harapkan dari tumbuhan saja, tidak berasal dari lingkungan yang lainnya. Kalau kita ingin mendapatkan dari tanah misalnya, maka kita ingin berasal dari tanah, bukan berasal dari sumber-sumber yang lainnya. Jadi pertama itulah mencegah kontaminasi kultur dengan mikroba lingkungan, juga mencegah kontaminasi dari kita sendiri ya sebagai peneliti misalnya dengan sumber-sumber mikroorganisme tersebut. Jadi kita pun juga di dalam pelaksanaannya harus betul-betul memperhatikan teknik aseptik itu. Jangan sampai misalnya mikroorganisme yang berada dalam tubuh kita itu yang terisolasi, bukan sumbernya ya. Misalnya kita ingin mendapatkan endofit dari tanaman, kemudian karena perlakuannya tidak aseptik, maka bisa saja mikroorganisme yang berasal dari tangan misalnya itu bisa mencemari atau ikut terisolasi di dalam media pertumbuhan. Jadi itu yang tidak diharapkan. Sehingga teknik ini sangat penting ya. Jangan sampai mispersepsi, yang salah persepsi bahwa ternyata sudah berhasil melakukan isolasi mikroba endofit, tapi ternyata isolasinya adalah mikroorganisme yang dari tangan misalnya ketika pengerjaan. Kemudian tentu dengan melakukan teknik aseptik ini, maka kita bisa betul-betul mendapatkan mikroorganisme yang diharapkan. Jadi penyebutannya tadi diingat ya bahwa untuk tumbuhan itu sebutannya apa, mikroorganismenya. Kemudian kalau dari tanah itu apa namanya, dari hewan itu disebut apa. Nah tadi ini adalah strict plate atau teknik penggoresan, kita gores dalam media padat. Saudara mungkin sudah mendapatkannya di mikrobiologi dasar ya, bagaimana cara untuk melakukan strict plate ini atau metode gores. Biasanya digunakan metode kuadran ya. Kemudian untuk pour plate ini biasanya dengan menggunakan teknik pengenceran. Jadi contoh ya, kalau pour plate misalnya itu tepatnya biasanya kalau sampelnya berupa tanah misalnya, kemudian kita ingin melakukan isolasi dari tanah tersebut, maka sejumlah tanah yang jadi sumbernya kita ambil, kemudian kita larutkan dengan air steril ya, kemudian kita lakukan pengenceran. Kita sebutnya biasanya 10 bahkan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita tuang ke dalam cawan petri bersama media. Nah, nanti kita akan lihat pertumbuhan dari mikroorganismenya di dalam media tanam tersebut. Begitupun dengan
strict pet tadi, strict pet sendiri sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita melakukan pemurnian dari mikroba yang telah diisolasi. Karena pastikan ketika kita melakukan isolasi ada banyak mikroorganisme yang tumbuh dan kita ingin melakukan pemisahan mikroorganisme tersebut, ya. Jadi kita akan memisahkan yang memiliki morfologi atau warna yang berbeda, kita pisahkan sehingga masing-masing hasil akhirnya adalah kita mendapatkan beberapa jenis mikroorganisme dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya ya, ada warna yang berbeda, misalnya warna koloni yang berbeda, kita pisahkan. Kemudian mungkin bentuknya, ya bentuk koloninya berbeda, maka itu kita pisahkan juga. Jadi ada beberapa karakteristik yang bisa kita lihat, yang bisa jadi dasar untuk kita memisahkan beberapa mikroorganisme. Oke, kemudian ini adalah contoh ya, isolasi dan screening bagaimana kita memproduksi suatu senyawa antibiotik. Jadi di sini biasanya menggunakan suatu media. Jadi kalau kita lihat di sini ada misalnya kita ambil dari tanah, kemudian kita mohon maaf, ini bisa dilihat gambarnya dengan jelas ya atau tidak? Bisa, Pak. Bisa dibaca? Oke. Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Oke, Bapak. Nanti silakan didengarkan ya, Bapak. Coba untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana kita melakukan, jadi salah satu tujuan kita adalah ingin mendapatkan suatu mikroorganisme yang mampu menghasilkan senyawa antibiotik. Ya. Nah, di sini prosedurnya adalah kita melakukan suatu isolasi dari sumbernya. Jadi misalnya kita menggunakan sumbernya dari tanah, ataukah misalnya kalau tanah misalnya kita lakukan pengenceran. Kemudian kalau misalnya dari tumbuhan nanti kita ada prosedur tersendiri, ada namanya sterilisasi permukaan, sebagaimana di kultur jaringan. Nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian begitu pun dengan hewan. Hewan pun juga dilakukan sterilisasi permukaan, nanti baru kita tanam dalam satu media. Sementara kalau untuk tanah biasanya kita lakukan pengenceran. Kemudian kita tumbuhkan dalam media, nanti akan beberapa media akan tumbuh. Nah, nanti kita lakukan isolasi berdasarkan beberapa karakteristik tadi. Saya jelaskan warnanya, misalnya ada warna ungu, ada warna merah, ada warna putih. Dan bahkan ada beberapa mikroorganisme yang menampakkan adanya aktivitas, ditandai dengan biasanya terdapat zona bening di antara pertumbuhan koloni mikroorganisme tersebut. Contohnya di sini ya, adik-adik bisa melihat ada pertumbuhan koloni berwarna putih disertai dengan adanya zona bening di sekitarnya. Berarti koloni mikroorganisme tersebut itu mampu menghasilkan senyawa yang mampu mencegah pertumbuhan mikroorganisme di sekitarnya. Ya, dengan adanya tanda-tanda seperti itu kita bisa isolasi, kita murnikan, dan dicurigai menghasilkan suatu senyawa yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Kan begitu pengertian dari antibiotik ya. Senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mampu menghambat ataupun membunuh mikroorganisme yang lain. Nah, sama, jadi kita mengisolasi suatu mikroorganisme dan kita melihat bahwa ternyata mikroorganisme tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme di sekitarnya. Logikanya berarti mikroorganisme tersebut mampu menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme sekitarnya. Jadi dia bisa menghasilkan senyawa antibiotika. Nah, bagaimana cara sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Kalau misalnya tidak jelas, boleh nanti dipotong, tidak apa-apa. Disampaikan, maaf Pak, di bagian ini saya tidak mengerti. Bisa kalian sampaikan ya. Kemudian bagaimana cara kita membuktikan bahwa betul mikroba tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri ataupun mikroba yang lain?
ada namanya uji antagonis. Jadi kita menumbuhkan suatu mikroorganisme patogen, misalnya menggunakan E. coli atau menggunakan Staphylococcus aureus, ya. Jadi E. coli, aureus, kemudian bisa juga menggunakan Candida albicans, ya, misalnya ke anti jamur. Nah, jadi kita lihat menanam, jadi kita tumbuhkan suatu mikroba patogen dalam satu media, kemudian menanam mikroba atau memasukkan mikroba ke dalam cawan Petri yang terdapat mikroba patogen. Nah, ketika mikroba yang diisolasi tadi mampu menghambat pertumbuhan dari mikroba patogen, misalnya E. coli, aureus maupun Candida albicans, maka dapat disimpulkan bahwa mikroba tersebut mampu menghambat atau menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan mikroba yang lain. Ya, jadi ditandai juga dengan adanya zona bening di sekitarnya. Ya, kemudian teknik isolasinya di sini, ini pengembangannya ya, ada namanya metode tanaman langsung, jadi atau direct seed. Nah, di sini berlaku untuk tanaman ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan isolasi mikroorganisme dari batang tanaman atau dari daun atau dari bagian bunga ataupun bagian-bagian tanaman yang lain. Ya, bagaimana caranya? Jadi untuk tanaman, jadi bagian yang segar, baik itu ranting, daun, bunga ataupun buah misalnya, itu dilakukan sterilisasi permukaan. Tadi saya sempat menyampaikan ya tentang sterilisasi permukaan untuk tanaman misalnya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mikroba yang tumbuh nanti adalah mikroba yang berasal dari tanaman tersebut, bukan berasal dari lingkungan. Jadi makanya adalah sterilisasi permukaan, karena kan di permukaan dari bagian tanaman tersebut pasti kontak dengan udara, kemudian pasti ada pertumbuhan mikroorganisme dari udara tersebut, sehingga tentu itu bukan yang berasal dari dalam tanaman, sehingga itu harus dimatikan dulu dengan cara adanya sterilisasi permukaan. Menggunakan apa? Etanol, rangkaiannya adalah menggunakan etanol, kemudian menggunakan natrium hipoklorit, kemudian menggunakan etanol lagi misalnya, ataukah menggunakan etanol atau menggunakan raksa klorida misalnya atau HgCl2. Nanti pun ada contoh bagaimana cara hasil penelitian ya, bagaimana caranya kita melakukan isolasi dari endofit dari tanaman. Medianya apa yang digunakan? Ya bisa menggunakan media PDA, malt ekstrak agar, ditambah dengan chloramphenicol. Nah, di sini pertanyaannya kenapa menggunakan chloramphenicol ya? Ada yang bisa jawab? Ini adalah fungi endofit. Sementara tentu kalau fungi endofit berarti kita menggunakan media PDA ya, potato dextrosa agar atau malt ekstrak agar. Nah, tapi di sini tambahkan dengan chloramphenicol. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa ditambahkan chloramphenicol dalam media tersebut? Apa sebenarnya tujuannya? Ada yang bisa menjawab? Tidak apa-apa. Kalau misalnya jawabannya tidak tepat, nanti Bapak akan mengarahkan. Ada yang berpendapat kira-kira ketika kita melakukan isolasi fungi endofit, kemudian buat apa ditambahkan chloramphenicol ya ke dalam medianya, sementara kita ingin mengisolasi fungi endofit. Fungi ya, jamur. Ada tanggapan? Saya Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Kalau menurut saya Pak, ini dia ditambahkan obat chloramphenicol karena indikasi chloramphenicol itu antibiotik atau anti jamur Pak. Itu menurut saya Pak. Betul. Baik. Terima Terima kasih atas jawabannya Sri Rahayu. Jawaban yang cukup baik dari Sri Rahayu. Jadi mungkin saya lengkapi dari jawabannya. Karena kan kita ingin mendapatkan fungi endofit. Ya, kenapa ditambahkan dengan chloramphenicol? Karena chloramphenicol sebagai antibakteri, ya, atau antibiotika untuk membunuh bakteri. Sehingga kita ingin menghindari adanya pertumbuhan bakteri. Jangan sampai di dalam media tumbuh itu bisa
tercemar oleh bakteri. Bisa saja ada bakteri yang bisa tumbuh di media PDA atau malt ekstrak agar. Sehingga yang diharapkan adalah pertumbuhan dari jamur, bukan pertumbuhan dari bakteri. Sehingga dilakukanlah penambahan chloramphenicol, sehingga betul-betul yang tumbuh adalah hanya fungi saja, bukan bakteri. Dan penambahan chloramphenicol pun tidak akan mengefek terhadap fungi. Kenapa? Karena chloramphenicol kan mekanisme kerjanya itu tidak menyebabkan fungi endofit mati. Tetapi chloramphenicol tersebut itu akan berefek terhadap bakterinya. Jadi bakteri, entah bakteri dari lingkungan ataukah bakteri mungkin dari kita sebagai operator. Kemudian waktu inkubasinya 3-21 hari, ini tergantung ya. Jadi ada yang bisa tumbuh dengan cepat, ada yang lebih lambat. Biasanya lebih cepat itu kalau yang uniseluler ya, bukan yang multiseluler. Bisa multiseluler lebih lama. Oke, kemudian contoh ini ya, contoh tanaman, kemudian senyawa aktifnya apa yang diharapkan, dan metode sterilisasi permukaan dilakukan, medianya itu berbeda-beda. Yang kita fokuskan adalah sterilisasi permukaan. Kalau kita lihat, pada umumnya menggunakan etanol, kemudian natrium hipoklorit, kemudian menggunakan waktu etanol kembali. Jadi tujuannya langkah-langkah yang dilakukan itu berbeda-beda. Ya tergantung dari sebenarnya sampel apa yang digunakan. Misalnya kalau daun kan tipis, ya. Lebih tipis ya dibanding dengan batang. Jadi untuk bagian yang lebih tipis itu biasanya waktunya lebih singkat dibanding dengan batang. Kalau batang biasanya lebih lama. Nah, ini biasa juga ada tambahkan dengan gentamisin atau chloramphenicol ya, dengan tujuan yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini adalah jenis fungi endofit yang berhasil diisolasi dari beberapa sumber ya. Jadi misalnya dari bawang itu nama fungi endofitnya adalah Fusarium atau Euphenicillium, ataupun yang lainnya ada yang Aspergillus, ada banyak sih ke Fusarium. Jadi penelitian yang Bapak lakukan juga dulu, ke penelitian S2 juga, spesies yang saya dapatkan adalah lebih ke Fusarium, dan nampak juga dari tanaman-tanaman yang dari daftar tersebut banyak dari golongan Fusarium S2. Oke, ini contoh tadi saya jelaskan, ada beberapa tahapan dilakukan dari fungi endofit, kemudian dilakukan. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan suatu senyawa antibakteri itu dilakukan proses yang namanya fermentasi, ya. Jadi untuk mendapatkan suatu senyawa metabolit perlu namanya proses fermentasi. Nah, fermentasinya itu dilakukan dalam media, saya percepat di media ini ya. Nah ini, jadi biasanya kalau misalnya untuk fungi endofit kita lakukan produksi senyawa metabolit itu di media PDB, ya bukan agar tapi media PDB atau potato desulfur. Jadi kita lakukan fermentasi selama 14 hari, itu pun harinya variatif ya, tapi pada umumnya itu sampai 14 hari. Jadi setelah 14 hari itu dilakukan ekstraksi, cuma ekstraksi yang dilakukan. Jadi ini ada contoh bagannya ya. Saya persingkat bahwa ketika kita melakukan fermentasi, kita ambil sekian banyak jamur atau fungi hasil isolasi, kemudian kita yang berpotensi tentu ya, berpotensi sebagai antibakteri atau anti jamur. Kan sudah ada tadi pengujian dilakukan, namanya uji antagonis, kemudian akhirnya kita lakukan fermentasi. Nah, fermentasinya ini menggunakan etil asetat dengan metode ECC, ya. Jadi ECC yang dilakukan, kemudian nanti dari etil asetat itu yang dikumpulkan, yang kemudian kita keringkan, misalnya dengan menggunakan rotavapor. Nah, dari ekstrak etil yang terkumpul, kemudian kita lakukan isolasi, sama seperti di fitokimia, didapatkanlah misalnya suatu struktur senyawa. Jadi intinya sebenarnya dalam produksi metabolit sekunder adalah di fermentasi. Nah, untuk mengoptimalkan senyawa metabolit sekunder, optimasi yang dilakukan itu contohnya adalah di waktu fermentasi, ini sangat penting.
Misalnya di waktu keberapa, hari keberapa, itu akan sangat menentukan. Kemudian juga ada beberapa yang dilakukan, misalnya modifikasi media, atau mungkin pH yang di pH optimum di mana mikroorganisme tumbuh, kemudian ada namanya aerasi, jadi misalnya adanya penambahan oksigen misalnya, ataukah misalnya dengan pengocokan atau pengadukan yang sehingga nutrisinya terbagi dengan merata, itu bisa menjadi hal yang bisa meningkatkan produksi metabolit sekunder dari suatu fungi endofit atau mikroorganisme. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah beberapa menit lagi, jadi mungkin dari adik-adik apa yang saya sampaikan, saudara bisa baca kembali di materi yang saya sampaikan di Fasikolae. Sekarang mungkin ke tanya jawab dulu, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Ya, silakan Nur Jihan Aulia. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurjian Aulia dari kelas TIPA ingin bertanya Pak. Ya. Bahkan jika kita ingin melakukan fermentasi kan itu kita ingin menghasilkan suatu senyawa metabolit sekunder. Nah, bagaimana Pak jika pada saat proses fermentasi itu tidak ada senyawa metabolit sekunder yang kita dapatkan pada fungi endofitnya Pak? Kira-kira apa yang bisa mempengaruhi tidak terbentuknya senyawa metabolit sekunder itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Nurjihan Aulia. Jadi pertanyaannya bagaimana bila misalnya ketika dilakukan fermentasi tidak dihasilkan senyawa sekunder yang diharapkan. Ya, sebenarnya untuk peluang mendapatkan senyawa metabolit sekunder ketika lakukan fermentasi itu besar ya. Kenapa? Karena ada screening yang dilakukan dulu. Contoh, kita ingin mendapatkan suatu senyawa antibakteri ya, atau anti jamur. Maka mikroba yang kita ujikan itu harus di screening dulu. Ada namanya tadi uji antagonis misalnya. Ternyata sudah di sekitar pertumbuhan koloni dari mikroorganisme tersebut mampu menghambat bakteri patogen misalnya. Maka dia mampu dalam media padat saja dia bisa menghasilkan suatu senyawa yang bisa menghambat mikroorganisme lain. Apatah lagi ketika kita misalnya tumbuhkan dalam media yang lebih besar, kemudian tentu ketika selama bakterinya atau selama funginya tumbuh dan berkembang dalam media, maka tentu tetap bisa menghasilkan suatu senyawa metabolit sekunder. Yang mungkin yang terjadi adalah jumlah metabolit sekundernya yang sedikit atau ada yang kadang sedikit, ada banyak. Nah, itu tadi tergantung dari bisa waktu fermentasi. Misalnya waktu fermentasinya mestinya ada 14 hari. Ternyata 14 hari ditetapkan ternyata tidak cukup. Misalnya kita butuh waktu lebih lama lagi. Bagaimana cara melihatnya? Ya kita bisa melakukan sebenarnya melihat kurva pertumbuhan dari mikroorganisme. Jadi untuk memudahkan sebenarnya seperti yang pengalaman saya lakukan, itu biasanya kita cuplik misalnya dari media, kita cuplik, kita uji ke bakteri, oh ternyata mampu menghambat. Hari ketiga kita cuplik lagi, kita tes pada bakteri uji, diameternya menjadi semakin besar. Kemudian misalnya cuplik lagi, kita hari kesekian kita uji lagi ternyata mengecil. Itu artinya berarti hari kesekian itu sudah bisa menghasilkan metabolit sekunder yang optimum. Jadi sebenarnya yang berperan penting di sini adalah selain waktu, ya tentu adalah media. Apakah kita bisa melakukan modifikasi media untuk mengoptimalkan? Jadi bukan tidak lantas langsung menghasilkan metabolit sekunder yang banyak, tetapi harus ada trial and error, ada percobaan yang dilakukan. Misalnya berapa hari yang optimum bisa menghasilkan metabolit sekunder, kemudian media apa yang cocok yang dipakai atau yang ditambahkan supaya optimum produksi metabolit sekundernya dan lain-lain. Jadi seperti itu ya, Nurjihan, bisa dipahami? Iya Pak. Jadi selama jamur itu tumbuh, berarti dia bisa menghasilkan suatu metabolit sekunder ya Pak? Iya, betul. Iya Pak. Tapi, Makasih Pak. Tetapi jumlahnya mungkin bervariatif lagi, jadi tergantung dari waktunya, media yang digunakan, dan lain-lain. Jadi makanya tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita mengoptimumkan atau mengoptimalkan produksi metabolit sekunder. Nah, bagaimana caranya ya? Tentu variasi waktu, media, dan oke. Mungkin terima kasih ya. Iya, Terima kasih atas perhatian adik-adik selama perkuliahan ini. Silakan mengakses materinya, saya sudah share. Kemudian untuk data hari juga saya sudah silakan diisi. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik sekalian. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya semua, saya tutup ya. Iya Pak, makasih. Iya Pak.